Tentang Anies Baswedan. Anies Baswedan bernama lengkap Anies Rashid Baswedan PH. Dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Anies Baswedan merupakan anak pertama dari pasangan Drs. Rashid Baswedan dan Prof. Dr. Aliyah Rashid, PD. Masa kecil sampai remaja dihabiskan di Yogyakarta. Ia mulai duduk di bangku pendidikan pada usianya 5 tahun di TK Masjid Syuhada dan melanjutkan pendidikannya di SD Laboratori. Kemudian Anies masuk di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Setelah lulus dari SMP, Anies melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Pada tahun 1985, ia dinobatkan menjadi Ketua OSIS se-Indonesia. Tahun 1987, Anies terpilih mengikuti program pertukaran pelajar RAFS di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, dan program inilah yang membuatnya terlambat dalam menyelesaikan masa SMA dan baru lulus pada tahun 1989. Pada masa kuliah, Anies melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Anies mendapatkan beasiswa dari Untuk JAL Foundation pada tahun 1993 untuk ikut serta kuliah musim panas dalam bidang kajian Asia di Sophia University, Tokyo. Beasiswa ini Anies dapatkan pasca memenangkan lomba menulis mengenai lingkungan. Pada tanggal 15 Mei 2007, Anies mendapatkan momen penting di dalam karirnya. Saat itu, Anies dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina. Anies menjadi rektor termuda di Indonesia, di mana pada saat itu usianya baru 38 tahun. Kata bijak Bapak Anies Baswedan tentang kehidupan kepemimpinan dan cita-cita yang sukses. Mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Berarti, anak-anak yang tidak terdidik di Republik ini adalah dosa bagi setiap orang terdidik. Anak-anak Nusantara tidak berbeda. Mereka semua berpotensi, hanya dibedakan oleh keadaan. Bagi sebagian kalangan kemiskinan itu dekat dalam angka, tapi jauh dalam rasa. Integritas guru mencakup mentalitas guru dalam mengajar siswa sebagai generasi penerus bangsa. Buat ibumu bangga, jangan buat ibumu malu. Karakter bukan diajarkan lewat teori dan wejangan. Karakter diajarkan pakai teladan, dengan contoh nyata. Anak muda memang minim pengalaman, karena itu ia tak tawarkan masa lalu. Anak muda menawarkan masa depan. Ribuan pemuda berangkat ke medan tempur, mempertahankan kemerdekaan. Mereka menghibahkan keringat, pikiran, tenaga, darah, dan sebagai menghibahkan nyawanya. Hari ini perjuangan kita berbeda. Dalam masa pandemi COVID-19, kita bisa menjadi pahlawan dengan melindungi sesama. Gunakan masker, Anda adalah pahlawan. Jaga jarak, Anda adalah pahlawan. Korupsi adalah gejala, penyakitnya adalah minimnya integritas. Berhenti menyalahkan nasib burukmu, mulailah memantik cahaya demi terangnya masa depanmu. Pemimpin bukan sekedar bisa jadi hero, tapi bisa menciptakan dan menggerakkan hero-hero lainnya ikut turun tangan. Relawan tak dibayar bukan karena tak bernilai tetapi karena tidak ternilai. Ketegasan ditandai keberanian mengambil keputusan dan nyali untuk melaksanakan. Kemenangan itu bukan ditandai dengan kebisingan, kemenangan itu ditandai dengan kelakuan. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit.
Pilih jalan mendaki, karena itu akan mengantar kita ke puncak-puncak baru. Bermimpilah yang tinggi, tapi jangan berusaha menggapai mimpi tersebut, melainkan berusahalah melampauinya. Biarkan ia ingat ayahnya pilih untuk berjuang, atau memilih turun tangan. Bung Karno berkata, berikan aku 10 pemuda dan aku akan mengguncang dunia. Dia tidak berkata bahwa 9 dari 10 pemuda itu buta huruf. Itulah sikap optimis bangsa yang harus kita miliki saat ini. Jika pemimpin pasang badan buat rakyat, maka rakyat akan pasang badan untuk pemimpinnya. Suatu saat nanti, niscaya praktik korupsi dan sogok menyogok tidak hanya melanggar hukum, tapi juga akan tampak sebagai praktek yang terbelakang dan sangat primitif. Orang-orang baik tumbang bukan hanya karena banyaknya orang jahat, tetapi karena orang-orang baik lainnya diam dan mendiamkan. Perangkat pendidikan kapanpun bisa berubah. Jangan fokus ke sistemnya, tapi ke kualitas sumber daya manusianya. Menghadirkan kepada semua perasaan kesetaraan. Insyaallah dengan itu, maka persatuan Indonesia makin kuat, dan kita makin solid untuk melewati masa pandemi ini, dan menjadi bangsa yang lebih kuat, bangsa yang lebih kokoh. Jadikan anak-anak sebagai generasi pembelajar, dengan perasaan senang datang ke sekolah dan pulang sekolah.